Nah, pada bagian kedua ini saya melanjutkan ya. Jadi pada fase yang pertama di mana Allah menciptakan begitu baik. Binatang nggak ada yang makan binatang, apalagi makan manusia. Manusia pun tidak makan binatang, manusia hanya makan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, lalu binatang hanya makan rumput-rumputan. Semuanya damai. Kita membayangkan ya mungkin tiap hari ngobrolnya ya bergaul dengan binatang-binatang. Hari ini kita hanya bisa dengan kucing, dengan binatang-binatang lain, tetapi dengan singa, dengan apa, waduh itu butuh effort besar untuk bisa bergaul dengan mereka, apalagi ngasih makan mereka. Tapi kemudian apa yang terjadi? Eh, Kondisi shalom. Shalom itu artinya sebenarnya pada posisinya, pada tempatnya. Eh, Menggunakan istilah suppose the way it is supposed to be. Yang seharusnya begitu, yaitu di mana Allah memberikan delegasi otoritas kepada manusia untuk menguasai alam. Tapi pada fase yang kedua, yaitu kejatuhan, pasal yang ketiga, dimulai dengan pasal yang ketiga, itu adalah digodanya manusia untuk makan buah pengetahuan. Waktu saya kecil membayangkan ya itu cukup serem. Sadis amat ya Tuhan ya. Satu buah dimakan ngamuknya sampai hari ini gua, kok gara-gara buah satu. Tentu tidak. Kita mengerti bahwa kisah tentang makan buah itu bukan persoalan buah, tetapi persoalan manusia ingin mendapatkan pengetahuan sendiri. Dalam hal ini menggunakan istilah yada, mengetahui baik dan buruk itu sendiri. Dengan makan buah itu seperti Allah. Allah mengerti baik dan buruk sesuai dengan dirinya. Kata yada itu mengandung pengertian mengalami, mendalami di dalamnya. Seharusnya sebelumnya itu manusia mendapatkan baik dan buruk, benar dan salah, itu berdasarkan standar Tuhan. Seakan-akan setiap kali mau ada apa-apa, ada kasus, tanya ke Tuhan, Tuhan, gimana boleh enggak? Boleh, jalan. Oh enggak boleh, enggak usah. Itu adalah konsep awal di mana Allah memerintah sebagai raja di atas segala raja, manusia menjadi raja atas alam ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Manusia dibujuk oleh setan, kita tahu bahwa si jahat itu setan, melalui ular, gambaran daripada ular, untuk menjadi seperti Allah, yaitu yada baik dan buruk itu, dirinya sendiri. Nah, di sini mengandung makna bahwa mengalami sendiri baik dan buruk itu. Ya sudah, terjadilah. Manusia kemudian masuk ke dalam baik dan buruk itu sendiri, baru sadar, oh ini buruk. Yang mengalami buruk lah. Taunya tahu dengan mengalami keburukan itu. Dan satu, yang kedua, itu ya, jadi mengalami sendiri keburukan itu yang harusnya dia hanya mengerti saja dari Allah, sekarang dia harus yada mengalami sendiri keburukan itu. Ya sudah, dia harus masuk ke dalam keburukan. Nah, itulah dosa kan nanti. Lalu yang menarik, yang paling penting bukan soal mengalaminya, tetapi adalah keinginannya menjadi seperti Allah. Di mana diri menentukan sendiri semua baik dan buruk, saya standarnya. Nah, kejadian ini kemudian setelah diusir dari Taman Eden, mulailah tanah yang harusnya menumbuhkan semua dengan hujan yang dari Tuhan, kemudian Alkitab mengutuknya dan kemudian menjadi penuh dengan onak dan duri. Manusia berlelah-lelah. Lalu Kain memulai sebagai keturunan generasi pertama yang membunuh adiknya, dia menentukan baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Paling baik gua bunuh adik gua, karena iri hati gitu kan, karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu dalam Kejadian pasal 6 mulai diceritakan bahwa manusia mengawini anak Allah mengawini anak manusia itu sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Jodoh mulai dilakukan sesuai keinginan hati, tak pernah peduli Tuhan mau jodohnya yang mana. Dan seterusnya, diceritakan kejatuhan itu demikian rusaknya manusia itu. Lalu setelah banjir Nuh itu, Kejadian pasal 6 itu, mulailah manusia makan binatang, dan tentu efeknya adalah binatang makan binatang. Mulai masuk ke dalam Hakim-Hakim, pada bagian akhir pasal yang terakhir dikatakan manusia tidak ada raja bergerak menurut dirinya sendiri. Padahal tentu ada pemimpin waktu itu, tetapi Alkitab menyatakan tidak ada pemimpin, karena kepemimpinan di luar Tuhan bukan kepemimpinan. Nah, Tuhan maunya menempatkan raja, teokrasi, dengan cara raja yang
adalah raja nanti didampingi oleh imam dan nabi untuk menyatakan kehendak Allah. Tapi mereka tidak ada. Mereka hanya ada para hakim-hakim yang sementara, lalu kemudian Alkitab mengatakan dalam hakim-hakim pasal yang terakhir itu, manusia bergerak menurut kehendak sendiri. Nah, ini adalah fase dosa. Nah, ini mulai menarik. Di dalam fase kejatuhan dalam dosa inilah manusia mulai merindukan janji Tuhan di Taman Eden, yaitu nanti ular, setan, itu akan diremukkan oleh keturunan Hawa yang kita sebut dengan Mesias ini. Kristus mulai dijanjikan. Nah, inilah mulai muncul istilah akhir zaman. Nanti loh kalau itu udah datang, dipulihkan lagi semua. Digambarkan nanti di dalam kalau nggak salah Yesaya apa Yeremia itu ya, yang mengatakan bahwa nanti pada zaman itu ketika semua dipulihkan, waduh beruang, bergaul dengan anak domba, gembalanya adalah anak kecil, ular tedung buat mainan, itu kembali kepada penciptaan pertama. Nah, kapan itu dimulainya? Yaitu ketika Allah memerintah sebagai raja dalam kehidupan manusia, sesuai dengan yang pertama. Nah, itu adalah fase kejatuhan. Maka kita mulai mengerti bahwa akhir zaman yang dimaksud dalam perjanjian lama itu adalah datangnya Mesias dan menjadi raja. Nah, persoalannya kemudian orang Israel menganggap bahwa menjadi raja itu berarti mengalahkan Romawi, lalu Yesus dipuja-puja, diharapkan dengan kesaktiannya, mereka tidak tahu dia adalah Allah, untuk menghancurkan. Bayangin aja ya, 2 ekor ikan, 5 roti bisa untuk 12.000 orang, ya 5.000 laki-laki plus perempuan plus anak, kemungkinan 10 sampai 12.000. Lalu kemudian dia bisa membangkitkan orang mati, lalu kemudian waduh berbagai hal lah, kita tahu keajaiban yang itu kan badai juga takluk. Nah, kalau badai takluk kan tinggal ambil badai lalu disuruh tuh angin itu untuk melibas semua tentara. Itu bayangan dari orang Israel. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian dia tertunduk lesu, dihajar dan dihakimi, mereka hanya berkata, bukan ini yang saya mau. Saya mau akhir zaman ini adalah dimulai di zaman kita, di mana wah secara fisik. Itu persoalannya. Yesus disalib, itulah fase daripada kejatuhan manusia. Tapi disalibnya Yesus nanti itu adalah menjadi justru tujuan Tuhan untuk redeem, menebus manusia. Dengan demikian, kita tahu bahwa yang dinantikan akhir zaman oleh orang perjanjian lama adalah hadirnya Mesias, berkuasanya dia atas dunia ini. Kapan itu terjadi? Ya nanti kita akan bahas di bagian yang ketiga.